Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Istiqomah dengan nomor induk mahasiswa 2019-01221. Saya dari kelompok 5 bersama rekan-rekan saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Windy Ramawati, nomor induk mahasiswa 2019-01242. Saya dari kelompok 5. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dirananda Herianti, saya dari kelompok 5. Saya Rima Novatna, nomor induk mahasiswa 2019-01233 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Mary Putri Harfi, nomor pokok mahasiswa 2019-01226 dari kelompok 5. Baiklah, pada pembuatan video kali ini kita akan melakukan suatu percobaan praktikum, yaitu pembuktian dari sifat koloid berdasarkan efek Tyndall. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk membuktikan dari sifat koloid dengan efek Tyndall. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gerak penghamburan berkas sinar atau cahaya partikel-partikel koloid yang disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Nah, pengertian dari koloid sendiri, koloid merupakan suatu bentuk campuran yang terdiri atas dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki partikel terdispersi yang cukup besar. Ada beberapa sifat koloid, diantaranya ada efek Tyndall. Efek Tyndall tadi sudah saya sampaikan pengertiannya. Lalu ada Bragg Brown. Bragg Brown adalah pergerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair atau gas. Dan ada elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Lalu ada absorpsi. Absorpsi digambarkan sebagai molekul yang semula ada pada larutan menempel pada permukaan zat absorben. Lalu ada koagulasi. Koagulasi adalah proses destabilisasi partikel koloid. Dan ada dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dengan membersihkan ion-ion pengganggu. Dan ada pelindung koloid. Pelindung koloid adalah suatu campuran kasar yang ditambahkan pada sistem koloid agar stabil. Dan yang terakhir dari sifat koloid yaitu bersifat lipofilik dan lipofibik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang larutan. Larutan merupakan sistem homogen yang terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut, sehingga partikel antara keduanya tidak dapat dibedakan. Sedangkan suspensi merupakan campuran fluida yang mengandung partikel padat. Sebelum mulai praktikum, yuk kita siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah sendok, senter, dan gelas. Sedangkan bahan yang diperlukan untuk praktikum ini adalah air, mentega, pasir, dan alkohol. Alat-alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini itu ada gelas kaca bening, ada alkohol 70% dan juga ada senter. Alat-alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini itu ada gelas kaca bening, ada alkohol 70% dan juga ada senter. Setelah cairan alkohol dimasukkan ke dalam gelas kaca bening lalu diarahkan senter. Ketika cahaya melewati cairan alkohol, dapat dilihat bahwa cahaya tidak mengalami penghamburan tetapi meneruskan cahaya. Hal ini membuktikan bahwa cairan alkohol tidak memiliki efek Tyndall. Dan larutan alkohol ini termasuk ke dalam larutan sejati. Karena dapat dilihat dengan indera mata, larutan alkohol ini tidak memiliki endapan dan dia terdiri dari satu fase. Larutan alkohol ini bersifat stabil dan juga dia homogen. Baiklah, percobaan kali ini alat dan bahannya menggunakan gelas kaca bening yang berisi air panas dan juga ada mentega, lalu ada sendok dan juga senter. Baiklah, langsung saja kita melakukan percobaan. Di sini ada gelas bening yang berisi air panas, lalu di sini ada mentega. Selanjutnya kita masukkan mentega ke dalam air yang panas, lalu kita aduk-aduk.
Selanjutnya kita amati larutan mentega tersebut dengan senter. Bisa kita lihat di sini larutan mentega cahayanya tidak bisa tembus ke belakang. Hal ini membuktikan bahwa larutan mentega mempunyai efek tindal. Jadi, larutan mentega ini termasuk jenis koloid emulsi padat, medium pendispersinya padat, fase terdispersinya yaitu cair, dan juga mempunyai efek tindal. Jadi, cahayanya itu tidak dapat diteruskan dari gelas tersebut, atau partikel koloidnya itu menghamburkan cahaya, dan juga berkas cahayanya bisa terlihat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan atau eksperimen pembuktian efek tindal pada larutan pasir. Alat dan bahan yang digunakan ada pasir, gelas bening dan air, ada pengaduk, dan ada sendok serta senter. Nah, gunanya senter di sini untuk melihat cahaya yang tembus pada air. Nih, ini masih air bening asli, dia tembus cahaya. Selanjutnya, kita lakukan percobaan. Masukkan pasir ke dalam air yang bening, lalu diaduk. Serta kita lihat pakai senter apakah cahayanya masih tembus atau tidak. Nih, ada cahaya masih tembus tapi tidak 100%. Baiklah, di sini sudah ada hasil dari percobaan air dicampur dengan pasir, yaitu pasir dengan air membentuk suatu campuran heterogen yang memiliki dua fase, dapat dibedakan dengan jelas pelarut dan zat terlarutnya. Nih, dia dapat dibedakan dengan jelas. Ini adalah zat terlarutnya dan air adalah pelarutnya. Jadi di sini dapat disimpulkan adalah bahwa campuran antara air dan pasir itu termasuk ke dalam campuran heterogen, atau lebih spesifiknya disebut dengan suspensi. Karena campuran ini yang mengandung partikel padat. Yang disebut partikel padat adalah pasirnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, alkohol. Alkohol termasuk ke dalam dispersi molekular atau larutan sejati. Karena larutan alkohol merupakan larutan homogen dan stabil. Pada larutan ini efek tindal tidak ada, karena pada saat senter disorotkan ke dalam gelas yang berisikan alkohol, cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas, maka dari itu efek tindal tidak ada. Kemudian mentega termasuk ke dalam dispersi halus atau koloid. Karena mentega merupakan emulsi padat yang fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya padat, serta memiliki sifat heterogen dan stabil. Untuk yang selanjutnya yaitu larutan pasir. Larutan pasir ini termasuk ke dalam dispersi kasar atau suspensi. Karena fase terdispersinya berupa padatan yaitu pasir dan fase pendispersinya berupa cairan yaitu air, yang kemudian fase terdispersinya akan memisah dan mengendap serta memiliki sifat heterogen dan tidak stabil.
Baiklah, berakhir sudah video dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan menonton video percobaan praktikum kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perlakuan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.